Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miftahul Ulum. Saya dari Universitas Mercu Buana. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan studi kasus mengenai algoritma searching dan sorting guna memenuhi tugas saya pada mata kuliah algoritma lanjut. Di sini saya menggunakan sequential search, di mana sequence search ini pencarian untuk data tidak harus terurut, dan kemudian saya menggunakan bubble sort pada sortingnya, di mana ketika menggunakan bubble sort yaitu memproses setiap pasang elemen yang bersebelahan satu persatu. Mulai dari elemen pertama dicek apakah elemen sesudahnya yaitu elemen kedua lebih kecil. Bila ya, maka elemen pertama ini harus terletak sesudah elemen kedua. Bila tidak perlu melakukan penukaran. Di sini saya akan menunjukkan flowchart. Flowchart di sini in dari start, kemudian in dengan menginputkan nilai n. Nilai n ini adalah nilai suatu elemen array. Kemudian sesudah menginputkan nilai n, kita akan menginputkan nilai deklarasi. Nilai ini merupakan nilai indeks pada suatu array. Ketika sudah dimasukkan, maka data akan diurut. Ketika data setelah diurut, kemudian kita akan menginputkan key. Key di sini merupakan suatu data atau angka yang akan kita cari pada indeks yang sebelumnya kita sudah buat. Nah, apabila nilai data tersebut sama dengan apa yang kita cari, maka akan memunculkan output data terdapat pada indeks kesekian. Dan apabila data tidak sama, maka akan muncul output data tidak ditemukan. Oke, ini flowchartnya. Kemudian saya berlanjut ke program. Di program ini saya menggunakan software Dev C++ ya, dengan versi 5.11. Dari sini saya menggunakan file headernya input output stream atau sering disebut IOStream. Kemudian saya menggunakan fungsi void, di mana nama fungsinya tampil array, dan parameternya integer nilai sama integer n yang akan dimasukkan dalam indeks nanti. Lalu di sini untuk for untuk perulangan, ini untuk perulangan mencetak data atau output data atau menampilkan data ke layar. Kemudian untuk searchingnya saya menggunakan fungsi void juga dengan parameter yang sama dengan yang sebelumnya. Di sini fungsi utama yang digunakan integer dengan deklarasinya key dan ketemu, dimana cout-nya atau outputnya akan menampilkan masukan angka yang akan dicari. Kemudian in key tadi yang sudah saya jelaskan di flowchart. Nah, untuk for ini dia perulangan sama seperti sebelumnya, yaitu perulangan untuk mencetak output ke dalam layar. Jika nilai i atau nilai indeks yang sudah kita masukkan sebelumnya sama dengan key, yaitu nilai yang kita cari, maka jika ketemunya sama dengan 1, maka nilai yang dicari berada pada indeks ke sekian yang terdapat pada i. Apabila ketemunya tidak sama dengan 1, maka nilai tidak ditemukan.
Kemudian di sini saya menggunakan fungsi integer main untuk bagian atasnya. Ini hanya sebagai tambahan saja cout saya hanya untuk menampilkan output saja. Kemudian di bawah terdapat deklarasi INJNTMP. Ini cout untuk output data layar. Nah, setelah itu di sini ada cout masukkan banyaknya elemen array, dimana pada flowchart sebelumnya saya di sini kita akan memasukkan banyaknya elemen array yang akan kita gunakan. Nah, fungsi for di sini masih sama untuk perulangan untuk output pada layar. Nah, untuk outputnya ini elemen array ke i di sini merupakan masukan dari nilai tadi yang untuk indeks. Nah, setelah itu akan muncul output data sebelum diurut. Data sebelum diurut akan tampil pada fungsi void tampil array ini. Setelah itu kita akan disuruh untuk mencari sebuah data yang sesuai atau tidak sesuai dengan indeks. Kemudian ada perulangan for lagi di sini. Di sini fungsinya untuk melakukan sorting. Jadi for di sini akan melakukan sorting data mulai dari yang sebelumnya data yang kita masukkan pada indeks teracak, maka dengan menggunakan perintah for ini data akan terurut. Setelah itu akan terdapat pengeluaran output data setelah diurut tampilan array yang sebelumnya di atas. Kemudian akan terdapat output untuk mencari data lagi yang akan kita cari pada indeks sebelumnya. Oke, kita coba running programnya. Nah, ini untuk tampilannya. Kita coba masukkan elemen array-nya 6. Nah, kita masukkan elemen array pertama misalkan 10. Kita masukkan acak saja karena nanti data akan terurut. 10, elemen satunya 5, elemen keduanya 9, elemen ketiga 6, keempat 20, elemen kelima 11. Nah, maka akan muncul output data sebelum diurut. Jadi ini data yang indeks sebelum diurut. Kita akan coba cari angka yang tidak ada pada indeks. Maka nilai tidak ditemukan sesuai dengan flowchart. Jika nilai pada indeks tidak sama dengan nilai yang kita cari, maka data tidak ditemukan. Nah, setelah itu akan muncul data yang sudah diurut dari 5, 6, 9, 10, 11, 20. Kemudian di sini kita coba suruh cari lagi. Kita coba cari data yang sesuai dengan indeks. Kita pilih data terakhir 20. Maka apabila data yang dicari benar, akan muncul output nilai yang dicari berada pada indeks kelima. Apakah benar ini indeks kelima? Kita coba hitung. Ini mulai dari indeks 0
indeks 0, indeks 1, indeks 2, indeks 3, 4, 5. Betul ya, ternyata data sudah terurut. Oke, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.